sahabat JTH Ministry dimanapun Anda berada, dan juga sahabat-sahabat siapapun yang sedang menyaksikan acara ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk men-sharingkan firman Tuhan. Sudah cukup lama juga kita tidak ketemu ya, kurang lebih berapa lama ya, karena kesibukan kita masing-masing. Karena kesibukan kita masing-masing, tapi hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu bersama dengan saya seperti biasa ada Pastor James Pasaribu. Shalom Pastor James. Shalom para sahabat sekalian. Ya, dan ada Ibu Happy yang cantik, cerah dan bling-bling hari ini ya kan. Shalom Bu Happy, apa kabar? Shalom. Iya. Dan juga Ibu Lia. Shalom Bu Lia, apa kabar? Shalom. Iya. Sahabat-sahabat. Oke, shalom, lemah lembut Bu Lia ini penyanyi kita loh ya, jangan salah ya. Oke, sahabat-sahabat JTH Ministry, hari ini kita akan men-sharingkan sesuatu yang sangat pastinya luar biasa. Tetapi sebelumnya saya akan sampaikan juga bahwa bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan dari JTH Ministry, baik itu pelayanan minta didoakan oleh kita, lalu konseling atau apa saja yang memang Anda butuhkan, silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini, karena nomor-nomor itu nanti yang akan membantu Anda semuanya dan yang akan merespon Anda, dan kita tahu apa yang akan kami lakukan dari kita ini hamba-hamba Tuhan ya, yang akan membantu melayani sesuai dengan keinginan Anda semua. Oke, kita buka dulu dengan doa ya, seperti biasa Bu Happy. Oke, kita buka dengan doa. Terima kasih Bapak Surgawi yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan hikmat-Mu kepada kami, dan kami merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh men-sharingkan firman yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di sini Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami sharingkan boleh memberikan hikmat, boleh memberikan damai sejahtera, dan boleh memberikan kekuatan bagi sahabat-sahabat JTH Ministry. Bapak, kami percaya Engkau berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu Bapak James Pasaribu, Pendeta James Pasaribu. Biarlah firman yang disampaikan adalah firman yang Engkau taburkan, yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, supaya kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, Roh Kudus sendiri yang memimpin kami, supaya firman itu boleh hidup dan tinggal tetap di dalam kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. 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 Oke, sahabat-sahabat JTH Ministry, kita tahu bahwa pada akhir-akhir zaman, ya, kita hidup itu sudah di akhir dari akhir zaman, ya, dari akhir zaman. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa hari-hari yang akan kita lalui ke depan itu bukan hari-hari yang baik, ya kan, hari-hari yang akan penuh justru dengan semakin sulit, semakin susah, semakin ada kesukaran, bahkan pada akhirnya nanti akan ada kesusahan yang besar yang justru belum pernah dialami oleh kita sebagai makhluk hidup. Dan kita tidak akan mengalaminya. Ya, dan semoga puji Tuhan ya kita tidak akan mengalaminya, karena pada saat itu kita sudah diangkat. Ya kayak gitu. Puji Tuhan, dan kita berharap kayak gitu. Oke, itu cerita tentang akhir zaman, tetapi kita tidak berbicara tentang akhir zamannya itu ya, tidak secara fokus kita berbicara tentang akhir zaman. Tetapi apa sajakah yang akan terjadi di akhir zaman? Yang paling ada dan yang kita temui adalah hal mungkin bahkan kita dalam keseharian kita yang sekarang ini, kita juga diejek oleh orang lain, diejek oleh teman-teman kita, karena kita karena keyakinan kita, karena kita mempertahankan iman kita, ya kan, karena kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia seperti apa yang diajarkan, yang seperti itu. Tetapi seringkali dunia memang tidak bisa menerima itu. Dan kalau kita
kalau kita sebagai orang yang Istimewa. ya kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diejek, itu kan Seperti asing, artinya, seperti itu kan asing. artinya secara tidak langsung mereka juga mengejek Tuhan Yesus Kristus Yes, itu di betul, kita ya. betul. Itu yang akan kita sharingkan bagaimana bahwa akan ada pengejek Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman ini, Ya. gitu ya, Betul. Pastor James? Ya. Ya, jadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Tanti dalam pembukaan tadi, bahwa kalau sekarang ini semakin banyak kita dengar, Ya. apakah itu pendeta yang meninggalkan keimanannya, ataukah orang-orang yang tidak percaya, selalu di setiap pembicaraan mereka menyinggung nama Yesus dan seperti mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Ini apa? Ini Fenomena tanda-tanda apa apa? ya? Fenomena Ya. apa ini? Nah, oleh karena itu para sahabat sekalian, kita harus belajar bahwa semakin kita bertambah umur kita, harus kita semakin hati-hati dalam kita bersikap, dalam kita melangkah. Kenapa? Karena ada tanda-tanda yang semakin nyata Ya. Dan bahwa nubuatan dari firman Tuhan pasti akan tergenapi. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga, silakan Ibu Happy. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Iya, jadi ini yang akan terjadi. Dan fenomena yang belakangan ini semakin intens kita dengar. Bagaimana nama Yesus itu semakin direndahkan, semakin dilecehkan. Ada yang berkata, kalau Tuhan beranak, siapa bidanya? Oh, ada yang bilang bahwa Yesus itu punya istri, menikah. ada yang bilang juga bahwa yang disalib itu adalah bukan Yesus. Bukan Yesus. Hah. Dan semakin hari semakin sering kita dengar. Jadi pada saat kita mendengar itu kita nggak usah marah, kita nggak perlu sewot, kita nggak perlu emosi, Nggak perlu membela nggak perlu membela. Iya. Tuhan, kita nggak perlu dibela. Iya betul. Gak perlu yang kayak gitu-gitu ya. Walaupun Harus- saya lawyer, saya nggak perlu membela Tuhan saya. Justru kita Saya yang butuh perlu dia. dibela. Saya butuh dia. Jadi inilah yang terjadi para sahabat sekalian. Jadi nggak usah kita langsung punya respon yang amarah di dalam diri kita. Oh, seolah-olah kita, Sok wah rohani. ini nggak boleh ini dibiarkan ini. Sok rohani. Iya, jadi sok rohani Padahal kita. rohana. Ini berbahaya kalau kita jadi ikut hawa nafsu kita. Sementara kita tidak mau belajar dari kitab kita sendiri. Bahwa ini adalah nubuatan Nubuatan. Dan itu pasti tergenapi. harus tergenapi. Jadi nggak usah justru pada saat seperti itu kita semakin banyak mendoakan. Dan Karena satu di- lagi mungkin, Pastor James, dengan adanya begitu berarti bagi orang-orang yang percaya, bagi kita atau bahkan orang-orang yang belum percaya, itu harusnya justru makin tahu bahwa Alkitab yang kita baca itu sangat benar. Yes. Itu nubuatan dan pasti digenapi. Iya. Artinya juga bagi kita, Bu Happy dan kita semuanya, bahwa apa sih? Ya ternyata memang itu benar, Betul. bahwa itu yang akan terjadi, Iya. bahwa kita akan ada pengejek-pengejek, ditulis ini bahkan 2000 tahun yang lalu, saat sekarang terjadi. Berarti nubuatan dan Alkitab atau kitab suci kita itu benar Iya. menuliskan tentang itu. Tidak perlu ada yang diragukan lagi. Betul. Karena satu demi satu semua yang tertulis itu terjadi. Ya. Dan kalau kita baca kembali bahwa demikian firman Tuhan tadi, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Coba kita lihat. Semua itu dilakukan oleh mereka untuk apa? Untuk ini. Supaya bukan sekedar mereka menyampaikan kebenaran, tidak ada kebenaran di situ. Ya. Tapi yang paling utama, firman Tuhan juga sudah mencatat, menubuatkan itu. Dan terbukti, semua hanya gara-gara mencari duit.
Ya, udah ya. Karena Udah. jelas, iya firman Tuhan sendiri menyebutkan di sini orang-orang pengejek-pengejek itu adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa Hawa nafsunya. nafsu. Dunia sekarang ini kita bicara kedagingan itu tidak jauh daripada duit. Duit. Piti. Segala sesuatu makin sulit, maka sampai disampaikan, memang tidak uang bukanlah segala-galanya, Iya. tapi segala-galanya butuh Butuh uang. uang. Akhirnya dibolak-balik begitu kan? dibolak-balik. Dan satu lagi Pak, Ya, tenar juga. ketenaran supaya dapat duit Duit. lagi. Semakin tenar dibayar semakin Ujung-ujungnya mahal. makanya duit. Setiap manggil, nah jadi mahal. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, dari fenomena ini kita belajar, diajar oleh firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang mengajar kita. Jangan pernah kita cepat-cepat emosi. Jangan kita cepat-cepat marah. Justru semakin kasihilah orang-orang itu. Musuhmu itu harus kita kasihi. Itu Doakan. perintah Tuhan, doakan. Supaya tidak terjadi bagi mereka apa juga yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Coba kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. Judul perikopnya adalah hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini jadi tentang Yesus itu bukan saja soal dia mati di salib, tapi juga kelahirannya pun itu merupakan perdebatan. Tapi yang luar biasanya diingatkan bagi kita semua, bagi para sahabat yang mungkin hari ini belum percaya kepada Yesus, hati-hati bahwa waktu engkau mengejek Yesus Kristus yang adalah Tuhan, maka engkau sedang menuju kepada orang-orang dipilih sebagai orang-orang yang akan binasa. Ya. Karena bagi orang-orang yang akan binasa itu adalah kebodohan. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Iya. Masa Tuhan bisa makan, bisa minum? Masa Tuhan bisa berada sama dengan manusia ciptaannya? Itu hal yang nggak mungkin pernah boleh terjadi. Oh, itu pikiran bodoh memang. Artinya apa? Kita manusia yang membatasi Tuhan kita. Ya. Tapi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, maka hari ini juga engkau harus percaya bahwa dia itu bisa ada dimanapun, menjadi apapun yang dia mau. Amin. Justru mari terima dia. Dia sudah datang kepada umat manusia. Firman Tuhan berkata, dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. Itulah Immanuel. Ya. Amin. Jadi jangan sering-sering, jangan sering-sering semakin mengejek. Berbaliklah, sadarilah, nubuatan ini pasti akan tergenapi. Sebelum terlambat para sahabat, sebelum terlambat saudara-saudaraku, mari buka hatimu, buka pikiranmu. Kalau engkau sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran, inilah kebenaran itu. Apa itu? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kebenaran. Iya. Karena Tuhan Yesus yang berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan hari ini luar biasa, kita ditemani juga, diberkati juga dengan hujan yang luar biasa. Hujan berkat. Jadi hujan berkat tercurah untuk juga mencurahkan berkat Tuhan bagi para sahabat sekalian yang mendengarkan acara malam hari ini. Dan bagi para sahabat-sahabat yang sudah menjadi pengikut Kristus, saat inilah waktunya penuaian besar-besaran. Saat ini sangat dibutuhkan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, bukan orang yang mau saling hujat-menghujat. Ya. Sesama hamba Tuhan belakangan ini semakin banyak menghujat. Oh, si Anu sesat, oh si Anu bikin itu
sesuatu hal yang salah. Oh, doktrinnya tidak benar. Oh, ininya aneh. Oh, itunya begitu. Oh, itu nggak kudus. Oh, itu kudis. Oh, itu dia penuh dengan nubuatan, bukan nubuatan. Sibuk mengejek menghakimi juga sesama gereja, sesama anak Tuhan. ya. Bukan sibuk menuai jiwa-jiwa baru. Atau sibuk untuk bersatu dengan yang lain kan, untuk kita kan masing-masing terpanggil punya amanat agung itu Yes. yang harus kita lakukan. Jadi kenapa kita mesti sibuk menghakimi si A, si B, si C begini-begini? Betul. Coba kalau kita bersama-sama, itu di dalam firman Tuhan kan juga ditulis kita itu satu tubuh. Iya. Tidak bisa mata misalkan merasa bahwa dia penting sendiri dan lain sebagainya. Betul. Kita harus menjadi satu kesatuan, kita harus menjadi unity Iya. ya, dari satu unity itu yang akan membuat kita kuat untuk menyatakan kebenaran firman Iya. Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung Iya. itu. Itulah juga contohnya. Kami bukan mau membanggakan diri, tapi kamu mau nunjukkan di dalam kami ini ada ibu pengacara, saya karyawan, ibu Tantin pengusaha, ibu Lia adalah istri hamba Tuhan. Kami semua berbeda-beda Aha. profesi kami, tapi kita bersatu untuk melayani pekerjaan Tuhan, menuai jiwa-jiwa baru yang butuh jamahan daripada Tuhan, yang butuh sentuhan daripada Tuhan, supaya mereka tidak binasa kelak, bahkan supaya terjadi penuaian besar-besaran. Itulah yang Amin. Tuhan mau. Ini Iya. menjelang kepada akhir zaman, menjelang berakhirnya dunia ini, Menjelang kedatangannya Dia. menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Sehingga kelak pada saat Tuhan datang di awan-awan yang permai, apakah kita seperti dikatakan Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan mau, yang sedang mengerjakan tugas yang pekerjaan diperintahkan oleh tuannya, supaya kita semuanya boleh masuk dalam pesta perkawinan anak domba, boleh diangkat, tidak ketinggalan mengalami kesusahan besar seperti yang kita sampaikan tadi. Amin. Bersama dengan siapa? Dengan pengejek-pengejek tadi. Kalau mereka tidak bertobat, dengar para sahabat yang suka mengejek Yesus Kristus, bertobatlah. Ini kesempatanmu. Engkau mendengar ini bukan kebetulan. Engkau mendengar ini bukan sekedar iseng-isengmu, bukan. Tapi Roh Kudus sedang menuntun engkau kepada Amin. kebenaran, supaya engkau menerima itu dan engkau pun diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Barangkali juga kita akan lengkapi pembicara Ya. bunyi firman Tuhan ini Ya. yang kita ulangi ya, supaya sahabat-sahabat JTH Ministry itu tahu persis bahwa judul perikopnya adalah hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Ya. Ada di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Iya, Amin. itu dia. Oleh karena itu, lewat program acara JTH Ministry ini, kami menyampaikan kepada para sahabat sekalian, ayo kita berlomba-lomba untuk menuai jiwa-jiwa baru. Yes. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus, yang merindukan kebenaran dalam hidupnya, yang merindukan keselamatan dalam jiwanya. Karena begitu banyak sudah roh-roh kebodohan yang mereka terima. Ya. Dan itu hanya bisa dilepaskan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pemberitaan firman, supaya mereka boleh melihat, supaya mereka boleh mendengar. Kebenaran itu terjadi, bahwa yang membuat mereka selamat bukan perbuatan mereka, bukan cemooh mereka. Yang membuat mereka selamat adalah kasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Jadi sungguh luar biasa ayat firman Tuhan yang kita sharingkan malam hari ini. Karena memang ini fenomena yang sudah semakin intens terjadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Yes, Iya kan? bukan saja sekedar di media
sosial yang kita bisa dengar. Bahkan langsung di pemberitaan yang diakui pun ini sudah disampaikan gitu loh. Kebodohan-kebodohan ini sudah disampaikan. Jadi apalagi yang kita bisa lakukan selain daripada kita mendoakan mereka. Betul. Tidak mungkin seperti kita harus katakanlah secara frontal, misalkan secara frontal kemudian kita ngomong kayak begitu, kita musuhin mereka, itu nggak mungkin. Kita coba berbicara saja. Kalau kita bicara bahwa kita juga sebagai pelaku firman, ketika kita melihat ada yang seperti itu, kita coba untuk kita berbicara kepada dia bahwa itu adalah sesuatu yang salah, karena kita punya bukti bahwa bukti-bukti itu ada di dalam Alkitab, ya kan? Tetapi ketika mereka ternyata tetap melakukan seperti itu, kita juga tidak perlu terlalu memaksakan kemauan kita, tapi biarlah kita bawa mereka dalam doa supaya Roh Kudus saja yang menjamah mereka. Semakin tunjukkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan Kristus, bisa menjadi saksi Kristus, kalau kehidupan kita sendiri nggak bisa menjadi saksinya. Betul. Kalau sekedar kita menyampaikan saja tanpa kita menjadi pelaku, maka nol besar yang terjadi. Mereka kan bilang, ya kami pun diajarkan untuk saling mengasihi kok, untuk saling berbuat baik kok, untuk saling mengejar amal kok. Tapi bukan di situ, sekedar di situ saja. Karena di dunia ini kalau kita tahu di sini banyak agama ya Pak. Betul. Dari setiap agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan, tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Semua agama mengajarkan kebaikan bagi yang menganut agama itu. Tapi hanya khusus pengikut-pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, justru mengajarkan keselamatan. Bahwa ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa panjang sabarnya selama waktu masih ada. Dan di warning hari ini bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata. Kiamat dunia ini sudah semakin nyata. Nubuatan itu sudah tergenapi. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Sudah terlambat, para sahabat. Sudah terlambat. Sudah terlambat, saudara-saudara. Saat inilah waktunya. Inilah waktunya. Mari kami terus mengajak para sahabat, terimalah Yesus Kristus. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak perlu engkau bayar persepuluhan dulu. Kata gereja soalnya bayar persepuluhan dulu baru bisa terima Yesus. No. Terima dia, ucapkan lewat bibirmu, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan berkata bahwa dalam hati kita dibenarkan, lewat melalui mulut kita diselamatkan. Ucapkan. Apa susahnya mengucapkan itu? Sesudah engkau ucapkan, ya jangan lagi engkau hidup dalam kegelapan. Jadilah pelaku firman, ikutilah ajaran kasih yang daripada Kristus. Jadi luar biasa fenomena-fenomena yang kita lihat belakangan ini. Nanti kita akan lihat lagi fenomena-fenomena apa yang akan kita angkat. Tapi yang paling utama yang hari ini kita mau sampaikan, ini yang paling sering kita dengar. Ini yang paling sering kita, kalau para sahabat kalian suka membuka di YouTube, di media-media sosial lain. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, mari kembali lagi kita ingatkan, jangan tunda-tunda lagi waktu. Jangan beri kesempatan iblis mulai lagi membuat engkau ragu. Iblis akan terus berusaha membuat engkau untuk tidak mau percaya kepada kebenaran firman. Tapi terus dia akan membujuk engkau terus menolak kasih itu, sehingga engkau akan ikut binasa dengan dia. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai terlambat. Itu saja saya kira yang bisa kita sharingkan malam hari ini. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Dan jangan menjadi orang yang bodoh. Ya kan? Apalagi tidak mengakui
salib Iya. Tuhan Yesus. Oke, itu kecil. Sepertinya kalimat itu kecil, tetapi berarti sangat besar dan sangat luar biasa. Tadi Bu Happy juga sudah singgung bahwa semua mengajarkan tentang kebaikan. Saya ulang bahwa semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang keselamatan. Dan ujung dari kehidupan kita sebetulnya kita tahu apa? Ujung kehidupan kita Hidup yang kekal. iya, kematian. Tetapi setelah kita mati, kita mau ngapain? Kita seperti apa? Karena hanya ada dua pilihan. Kalau kita mau ikut Kristus, kita akan memperoleh keselamatan itu. Dan kita akan menjadi hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi jika kita tidak memilih itu, pilihannya tidak ada lain. Ya, Anda semuanya tahu sendiri. Pilihan cuma ada dua. Surga atau neraka. Surga atau neraka, nggak ada pilihan lagi ya selama ini ya, nggak ada. Dua kan? Ya, surga atau neraka. Demikianlah sahabat-sahabat GDH Ministry dan juga saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ketika Anda sudah mendengarkan ini, ketika Anda sudah mendengarkan ini dan kemudian Anda merasa mendapatkan berkat, bagikanlah berkat ini dengan subscribe, kemudian like Dan channel juga membagikan. kami dan membagikan kepada yang lain yang membutuhkan. Karena ingat satu hal, kalaupun Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang besar karena diri Anda sendiri, tetapi ketika Anda melihat bahwa Anda terberkati dengan firman Tuhan ini, bagikanlah itu kepada yang lain. Karena dengan begitu sebetulnya Anda sudah berperan serta untuk memberikan atau memberitakan berita keselamatan ini kepada orang lain. Dan itu Yang belum pasti, mengenal. ya, dan itu pasti Anda pasti akan mendapatkan upahnya karena itu. Upahnya tentu saja bukan dari kami, bukan dari GDH Ministry, tetapi Tuhan Yesus yang akan memperhitungkannya. Oke? Ya. Itu Dan saja. juga mungkin kalau ada yang mau bertanya Oke. atau ingin minta kembali lagi pelayanan, membutuhkan pelayanan, ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Iya. Di bawah ini nanti akan ada. Silakan hubungi. Mungkin sharing firman Tuhannya saya agak bingung. Silakan Ya, hubungi. bisa. Atau Ada mungkin, yang mau atau bertanya? mungkin, ya, atau mungkin ada sahabat-sahabat GTH yang ternyata baru tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Ya. Membutuhkan pelayanan khusus. Ingin tahu lebih Lebih lagi, dalam, ya. lebih dalam tentang Tuhan Yesus itu siapa. Hubungin nomor-nomor yang tertera di bawah. Ya. Oke. Begitu sangat luar biasa, tapi waktu juga yang membatasi kita dan kita akan berhujan-hujan pada hari ini, merasakan berkat Tuhan juga dengan hujan-hujan Amin. itu Ya, ya kan? amin. Oke, Bu Lia tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang terkasih, kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Bapak, kami juga sudah membicarakan Tuhan tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita diejek, diolok-olok oleh orang lain, tapi kami akan membalasnya dengan kasih Kristus itu agar kasih Kristus itu boleh nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya pembicaraan kami boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai sahabat-sahabat juga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, haleluya. Amin. 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 Terima kasih sahabat-sahabat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Shalom. lagi. Sampai jumpa. Shalom saudara CTH Ministry, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati juga lewat firman Tuhan ini. Untuk informasi berikutnya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.